Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda Monika Surya Padito FM. Mohon maaf, di ujung telepon ada sahabat kita yang sudah ada di grup radio Monika Surya Padito FM, dan saya ucapkan selamat malam untuk semuanya. Saya ucapkan halo, selamat malam Bung Senior Badowo. Selamat malam. Selamat malam. Iya, halo Senior, sudah lama nih nggak ketemu, kangen semua nih. Ya. Malum sibuk. Iya. Oke, di siapa Bung? Teman-teman silakan. Ya, syukur alhamdulillah saya masih tetap sehat. Iya. Tetap doa kawan-kawan tentunya. Ya, amin. Di sana di ujung sana ada Pak Cilik ya. Pak Cilik kebetulan malam hari ini kayaknya ketiduran ini. Nanti mungkin masuk nanti ya. Iya, tadi katanya dia masih taraweh tadi. Oh gitu ya. Iya. Ya. Oke, nanti mungkin Bung Paul ada ya. Oh iya, Bung Paul kebetulan tidak ada nih. Tidak ada. Ada Bung Paul, selamat malam. Salam sehat ya, Bung Paul. Kemudian siapa lagi? Bung Yandi. Salam sehat, selamat malam. Salam sehat dan selamat malam. Dan ada Bu Juwita, ada Bu Juwita, Pak Juwita. Dan Pak Lelo ada di sini. Ibu Juwita, selamat malam juga. Iya, ada juga, Pak. Dan tetap sehat. Pak Lelo. Iya. Itu aktivis juga. Salam sehat. Salam sehat ya. Dan kepada kawan-kawan yang tidak satu persatu saya sampaikan, yang menjalankan ibadah puasa, kami doakan semoga tetap tegar dan bisa menyelesaikan puasanya dengan sukses. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah ya, yang limpah. Okay. Dan kepada kawan-kawan pemirsa radio Monika Surya FM, Monika Surya. Setia, kami ucapkan juga selamat malam. Semoga kita semua tetap sehat. Dan saya melalui radio ini kita tetap tegar untuk menyampaikan kebenaran. Melalui kritik-kritik membangun. Jadi kalau kita atau saya pribadi menyampaikan kritik, silahkan. Kalau mau meminta saran dan pendapat untuk perbaikan, saya siap menyampaikan. Jadi kita bukan hanya sekedar mengkritik, tapi memberikan solusi untuk pemecahan masalah. Itu saja mungkin. Oke, baik. Kita tetap berjuang melalui talk show ini. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Senior, di standby dulu. Bung Yandi disapa untuk pendengar kita dan juga sahabat-sahabat. Ada Pak Lilo, ada Bu Juwita. Nanti saya coba nanti untuk Bung Paul kembali, tadi terputus belum bisa masuk. Silakan, Bu Yandi. Selamat malam, marhaban ya Ramadan, bulan suci yang penuh berkah. Selamat malam teman-teman narsum semuanya. Selamat malam Bung Jos. Dan selamat malam para pemirsa pendengar radio Monika dimanapun berada. Salam sehat. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi. Bu Juwita, silakan Bu, disapa teman-teman. Selamat malam kawan-kawan narsum, marhaban ya Ramadan buat keluarga besar masyarakat Berti Timur yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar. Dan juga buat pendengar setia Radio Monika FM dimanapun berada, selamat mengikuti talk show pada malam hari ini. Oke, baik Bu Juwita. Pak Lelo, silakan disalami Pak Lelo. Ada Pak Badowo, Bung Yandi, Bu Juwita, dan juga pendengar, silakan. Buat narsum ini sudah ada Pak Budewu, Pak Yandi, Bu Juwita, Pak Bung Jos. Iya. Saya mengucapkan selamat malam dan selamat jumpa kita. Oke, baik, terima kasih. Oke, sebelum dilanjut, Anda masih tetap bersama kami dengan Bung Joes Bimbacina, dan nanti akan saya sampaikan tema talkshow malam hari ini. Ya, halo. Untuk tema malam hari ini yaitu perumahan Umar Bakri dialihkan ke barak tanpa MCK dan dapur. Ya. Perumahan belum digusur ya? Belum digusur ya? Iya, berarti nunggu digusur berarti. Digusur ya. Jadi tanpa
MCK dan dapur. Berarti lo digusur ya? Ya, Berarti, tapi di media memang sudah positif marak pemberitaan penggusuran. Penggusuran. Oke, baik. Bung Yandi silakan, Bung. Untuk menyikapi ini silakan. Saya duluan ya. Oke, silakan. Oke. Jadi yang viral dibicarakan masyarakat di Tamiang Layang terutama saat ini adalah direlokasinya perubahan guru ke tempat yang baru, ya kan? Karena tempat yang lama itu mau digusur dan dijadikan untuk membangun sarana dan prasarana olahraga yang itu tentunya gosipnya atau orang-orang mengatakan itu diambil sumber dananya dari CSR ya. Nah, yang menjadi persoalan itu sebenarnya, kalau saya sih sepakat saja, setuju ya, karena saya barusan melihat sore tadi ke daerah sana, ya kan? Dan memang di situ kan memang kawasan tempat olahraga, di situ sudah ada tenis, di situ sudah ada basket, volleyball, bulu tangkis, gitu kan? Pada prinsipnya dijadikan satu lokasi, kan? Sepanjang itu relokasi yang dilakukan satu, ya kan? Ya, menimbang rasa kemanusiaan. Karena jarak jangka waktu yang diberikan kepada mereka itu sangat singkat sekali. Hanya 6 hari. Dan ke-7 harinya apabila tidak dikosongkan dengan sendiri, ya kan, maka petugas yang akan mengosongkan. Jangka waktu yang sangat sempit. Halo, mohon maaf. Bisa saya tanya loh. Ya. Apakah ini tanah sitaan? Oh ya, eksekusi oleh pengadilan atau apa? Nanti pada poin kedua nanti akan kita jelaskan, Pak. Iya. Oke. Iya, itu kan makanya Pak Senior. Iya. Supaya saya ada bayangan nanti. Ya, nanti akan kita jelaskan di poin kedua. Okay. Poin pertama itu dulu, ya kan? Karena untuk kepentingan halayak banyak, kita sepakat, ya kan? Karena itu juga sudah ada kompleks. Di kompleks itu ada tempat olahraga, dan untuk menambah sarana yang lainnya untuk bermain anak itu sepertinya juga sudah sangat pas. Dan itu memang aset yang bukan dimiliki oleh swasta, memang pemerintah, begitu kan? Nah, itu tidak berkaitan. Hanya saja yang sangat disayangkan adalah begitu datangnya surat pengosongan, itu jangka waktunya hanya 6 hari. Dari 8 April ditandatangani, harus dikosongkan tanggal 14 dan tanggal 15. Apabila tidak dikosongkan, petugas yang akan mengosongkan. Kemudian memang ada disiapkan oleh Pemkab, gitu kan? Relokasi baru, perumahan, tapi berbentuk barak sepertinya. Ada beberapa pintu, satu bangunan dengan dinding kayu, ya kan? Dan kemarin saya masih lihat video yang diambil jurnalis, jendela tidak ada, gitu kan? Dapur tidak ada, kemudian MCK tidak ada, yang di belakang barak itu, apakah ular-ularnya sudah dipindahin atau belum, saya juga tidak tahu gitu, karena masih semak belukar yang lebat gitu ya. Nah, jadi agak masalah relokasi ini apabila misalnya belum siap, tapi surat itu datang harus dikosongkan tanggal 14 gitu. Idealnya, eloknya ini siap dulu baru dilakukan relokasi gitu kan. Itu poin pertama. Saya sepakat. Itu aset pemerintah, silahkan tarik. Tapi tariklah dengan rasa kemanusiaan, ya kan? Tariklah dengan rasa kemanusiaan gitu. Apalagi ini menghadapi guru kita yang puluhan tahun sudah mengabdi. Yang ibaratnya pengabdian mereka juga harus diperhitungkan, begitu kan? Lebih nah, itu satu. Ya, itu satu, ya kan? Yang kedua, saya hanya ingin bertanya. Di media hari ini saya baca dengan bahasa
artinya sudah syukur kalau Pemkab sudah menyiapkan membangunkan tempat tinggal atau hunian. Karena itu katanya wewenang provinsi, pemerintah provinsi, begitu kan? Nah, kalau memang ini menjadi wewenang pemerintah provinsi, saya menjadi pertanyaan satu, sudahkah pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk merelokasi ini? Satu pertanyaan, gitu kan? Sudahkah sehingga provinsi bisa mengambil satu kebijakan untuk merelokasi, misalkan guru-guru yang di bawah kewenangannya? Yang kedua, timbul pertanyaan, apakah memang ini aset Pemkab yang sudah diselesaikan dengan provinsi, sudah dipisahkan, begitu? Maksud saya begini, karena begini, secara ya kan, di dalamnya tidak disebutkan berapa luas, berapa bangunan apa saja, hanya disebutkan aset yang diserahkan adalah SMA Negeri 1 Tamiang Layang beserta kehutanan. Kan begitu. Nah, apabila kita mencermati dengan persoalan hak kepemilikannya, berarti diperlukan bukti. Kalau terbaca di surat itu adalah SMA 1 Tamiang Layang. Tapi yang aneh, surat itu tanggal 16 kalau tidak salah. Tanggal 16 di berita acara tahun 2018, saya lupa bulannya. Tetapi besoknya baru ada surat ke tanggal 17-nya ke surat Bupati kepada Kepala BPKAD yang menyatakan bahwa sudah yang menjelaskan bahwa yang menjadi aset, diserahkan aset ke provinsi itu kewenangannya adalah yang di atas berdiri sekolah SMA 1 Tamiang Layang saja. Padahal di bukti haknya terbaca, kalau tidak salah, luasnya di bukti hak itu 26.150 meter persegi. Artinya cukup luas. Apakah ini sudah tuntas diselesaikan dengan pihak provinsi? Maksud saya begini loh ya, tuntaskan dulu, karena di dalam berita acara juga terbaca, begitu kan, masing-masing pihak akan mencatat, ya kan, apa saja aset-aset yang sudah menjadi hak milik mereka gitu. Nah, apakah proses ini sudah diselesaikan dengan pihak provinsi? Idealnya begini loh, maksud saya, idealnya kalau melihat dari surat ini, ya kan, maka ini hanya baru tanda tangan berita acaranya saja. Tapi surat-surat yang menjadi kewenangan mana punya provinsi, itu sepertinya apakah sudah diserahkan atau belum. Saya kurang yakin ini. Ya kan, saya kurang yakin bahwa ini sudah diserahkan. Nah, selesaikan dulu secara yuridis formalnya, legalitasnya, sehingga clear. Oh, ini ternyata memang wewenangnya Pemkab, gitu loh. Wewenangnya Pemkab. Jadi kalau sudah wewenang Pemkab, ya Pemkab atur saja masalah penarikan asetnya. Yang penting manusiawi, gitu kan. Kalau memang ini nanti bermasalah, ya kan, ya harusnya dengan cara ruislah dong, tukar guling. Kan begitu. Seharusnya dengan cara ruislah. Makanya selesaikan di legalitasnya dulu. Di legalitas antara pemerintah kabupaten dengan pihak provinsi. Sehingga ini jelas. Begitu kan. Tapi sepertinya ini kelihatannya buru-buru ya. Mengosongkannya buru-buru, membangun untuk pemindahan itu juga buru-buru, penggantian rumahnya begitu kan, sehingga ini belum selesai mau dipindahkan. Apakah memang mengejar dana CSR gitu, saya tidak tahu ini, gitu kan. Karena dana CSR itu akan turun setelah clear and clean. Artinya setelah memang sudah selesai semua aturan dipenuhi, termasuk penggusuran itu, setelah bersih gitu loh. Nah, apakah nanti kalau ini di kemudian hari bermasalah, ya memang tidak akan masalah lagi, sudah terbangun, begitu kan?
Kalau memang provinsi mau mengambil, ya enggak apa-apa, yang penting terbangun sudah gitu, tinggal dipisahkan saja, gitu kan. Nah, itu saya juga tidak tahu apa tujuannya begitu. Jadi kita juga perlu pertanyakan, kan begitu. Jadi ini persoalan aset masih banyak yang mempertanyakan, sudah selesai apa belum legalitasnya dengan pemerintah provinsi, begitu kan? Karena apabila belum selesai, gitu kan? Nah, berarti yang ditentukan dulu mana yang punya sudah diserahkan kewenangannya ke provinsi secara legal, artinya semua bukti juga sudah, karena di dalam berita acara itu disertai dengan surat, gitu loh, ya kan? Nah, apakah surat ini sudah dipecah, gitu kan? Kalau memang ini terbukti bahwa yang ini memang masuk aset Pemkab, pemerintah daerah, tidak masalah, gitu kan? Dan ini karena sesama pemerintah, saya pikir secara internal pun bisa diselesaikan, ya kan? Tidak masalah. Yang inti masalahnya adalah begini sajalah, ya kan? Inti masalahnya satu, kita sepakat bagus untuk dibangun sarana olahraga, tapi tolong relokasi ini dilakukan secara manusiawi. Secara manusiawi. Pertama, memang tempatnya layak untuk mereka, ya kan? Yang kedua, ya selesaikan dululah dapurnya, MCK-nya, gitu kan. Nah, yang lucu lagi, ini yang ketiga lagi ya. Di media saya baca, itu katanya tidak ada anggaran untuk membangun mes guru itu, barak guru itu, gitu kan. Pertanyaan saya, mungkinkah ini menggunakan duit pribadi? Mungkinkah ini menggunakan duit pribadi? Bisa kalau banyak duit kan? Bisa kalau banyak duit, tapi mungkinkah ini? Gitu kan? Duit COVID. Nah, seingat saya, tahun 2020 itu ada yang namanya apa ya? Ini seingat saya ya. Mudah-mudahan ini ada yang lain juga masih ingat. Kalau tidak salah, ada program perumahan sederhana. Ada nggak kira-kira Pak Sidik pernah mendengar ini, Pak? Halo? Halo? Ada program di dinas pemukiman itu perumahan sederhana. Ya ada program kalau tidak salah itu 100 buah untuk Balitu Timur kan gitu. Nah, tapi bukan bedah rumah kan? Iya. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. Iya. Terbaca juga di media ini adalah sarana prasarana rumah sehat. Sepertinya ada kaitannya atau tidak, saya tidak tahu ya. Saya hanya mengemukakan, saya hanya ingat bahwa ini ada program, katanya di media tidak ada anggaran untuk mes ini, gitu kan? Nah, mungkinkah ini menggunakan anggaran pribadi? Mungkinkah ini menggunakan anggaran pribadi? Saya pikir biar teman-teman yang jawab. Kalau mungkin ya. Tapi saya ingat gitu loh, ada program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana itu kalau tidak salah anggarannya itu 400 jutaan lebih. Saya lupa. Jangan dari pusat itu Bung Yandi. Ya, saya lupa desimalnya. Program dari pusat itu Bung Yandi. Program dari pusat ya. Nah, kalau memang ini program dari pusat sudah dilaksanakan tidak di tahun 2020? Ya nanti kita akan cek nanti. Nah, mumpung ada Pak Cilik, gitu kan, tolong ini dicek, gitu kan. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan rumah sederhana yang dimaksud untuk membangun perumahan guru ini? Saya tidak yakin karena untuk uang pribadi ini. Kecuali prakteknya begini, ada kontraktor yang sudah dikasih pekerjaan begitu besar, kamu tolong kasih bonus kepada daerah, tolong bangunkan ini gitu loh, ya kan? Mana kecuali prakteknya begitu ya, kecuali prakteknya begitu, misalnya kan. Tapi ya itu dulu 3 poin ini dulu yang saya kemukakan. Prinsipnya, Bung Jos, saya setuju tempat ini direhab gitu kan. Kemudian dijadikan sarana prasarana dan tempat bermain anak-anak olahraga. Tapi tolong relokasinya dilakukan dengan layak dan berperi kemanusiaan. Ini guru-guru kita. Manusiawi lah. Secara manusiawi, gitu kan. Kita belajar Pancasila dari SD sampai sekarang. Paling tidak kita mengamalkan sila ke-21 ini saja.
Tolong kasih mereka jangka waktu untuk berpikir apakah mereka menghuni rumah yang mereka anggap layak. Orang yang mau memindahkan ke situ kan menganggap ini layak. Iya. Gitu kan? Atau mereka akan mencari rumah sendiri. Tolong berpikir. Minimal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jangan buru-buru seperti ini. Ada apa? Kan begitu. Kita bukannya di talk show ini tidak setuju. Saya percaya dengan teman-teman setuju saja. Cuma cara relokasinya. 1, selesaikanlah kalau memang masih ada persoalan legalitas dengan provinsi. Gitu kan? Karena ada berita acara yang ditandatangani. Kan begitu. Yang kedua, ya kan? Ya, berikan jangka waktu yang cukup baik untuk para guru-guru kita ini berpikir pindah ke mes itu atau ke barak itu. Saya namakan barak aja ini karena beberapa pintu, ya kan? Atau mereka mencari tempat sendiri yang lebih layak menurut mereka. Kalau menurut yang mau memindahkan sih layak katanya. Tapi boleh voting nih. Ini layak tidaknya gitu kan, boleh voting dong. Dan yang ketiga, benarkah ini tidak ada anggaran untuk membangun ini? Gitu loh ya kan? Karena saya ingat ada anggaran program membangun sarana prasarana perumahan sehat. Anggarannya lebih di atas 400-an juta. Saya masih ingat itu, ya kan? Nah, apakah betul ini anggarannya tidak ada? Gitu kan? Nah, tolong kita diskusikan ini. Saya tidak ini, saya ingin mengingatkan saja. Karena program itu ada, gitu loh ya. Program pembangunan rumah itu ada, ya kan? Cuman persoalannya dana itu untuk yang mana? Saya tidak tahu. Gitu kan? Tapi kalaupun katanya ini tidak ada anggaran katanya untuk membangun ini, saya juga ragu gitu loh. Kurang lebihnya begitu, Bung Jos. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi. Perlakukan guru sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bung Senior, Bung Badowo, silakan Bung Badowo, ada waktu untuk Anda. Baiklah. Walaupun tidak secara detail menguasai, ini letak tanahnya yang di mana ini? Samping SMA, Senior. Samping SMA. Tadi ada 20 berapa ribu meter? Kalau luas aset SMA itu 26.150 meter persegi. Tapi ini kan proses untuk penyerahan wewenang aset ini ke provinsi kita tidak tahu karena di dalam berita acara tidak disebutkan secara detail. Oke. Jadi ini sebenarnya persoalan yang lama muncul lagi. Muncul lagi ya. Iya. Jadi begini. Batu sudah tinggalan timbul lagi nih. Ada nggak yang tahu sejarah tanah di SMA itu? Iya. Nggak ada. Kalau saya sedikit tahu, Bung Badowo. Nah, ini karena orang sini. Kalau saya sedikit tahu. Ya, jadi Bung. ini mungkin nanti Pak Cilik betulkan nanti kalau salah. Iya. Ya. Seingat saya, ketika Barito Timur menjadi kabupaten persiapan, Ya, administratif 64, ya, antara 1962 sampai 1964, maka salah satu syarat adalah pertama untuk tanah untuk membangun prasarana pendidikan. lokasi pendidikan kan? Ya, antara lain SMA. Iya. Yang kedua, sarana untuk mendirikan kantor Kodim. Nah, ini kita jadi setback ke belakang biar tahu semua. Iya. Ya. Silakan. Lawan lupa. Pada tahun 64 mungkin ada yang belum lahir ini. Iya. Belum lahir kita. Makanya ini kan kita setback ke belakang sedikit supaya tahu alur ceritanya. Harus begitu. Nah, Iya. kemudian di tahun 64 itu ayah saya, paman saya ikut gotong royong di Tek SMA. Sebelum ada SMA itu tanah kosong bekas ladang. Nah, karena ingin agar kabupaten tahun 1964 itu jadi, maka masyarakat ramai-ramai menghibahkan tanah untuk jadikan lapangan kompleks pelajar dan juga kantor Kodim yang ada di depan rumah saya ini di kilometer 2. Iya. Yang sekarang ada Koramil. Iya, betul. Nah, gotong royonglah masyarakat antusiasnya supaya Kabupaten Barito Timur itu jadi.
Tapi kemudian di 30S tahun 1965 dan ternyata banyak pejabat tinggi kewedanaan Barito Timur yang terlibat PKI, maka batallah. Bukan batal, istilahnya ya tinggalam dulu. Tinggalam dulu. Padahal itu sudah sampai ke DPRDR di Jakarta. Iya. Perwakilan rakyat gotong royong. Di Jakarta itu sudah sampai suratnya. Pengantarnya ada semua. Sama saya ada bukti. Tapi karena di 30S waktu itu menyeret petinggi-petinggi di Barito Timur, maka batal. Apa akhirnya? Terbengkalailah. Kemudian tanah ini akhirnya setelah kabupaten administratif, ya, kemudian di zaman Pagara saudara itu kabupaten administratif. Kemudian Horman Ihur juga pernah menjadi kepala kantor Kabat. Kewedanaan? Ya, Pasar Ibu bukan Kabat. Kewedanaan dulu tah? Ya, kewedanaan itu kan kewedanaan Barito Timur. Iya. Jadi meningkatlah menjadi kabupaten administratif kewedanaan Barito Timur dan kewedanaan Paku Karau. Iya. Nah itu. Nah jadi dengan tertundanya itu maka terbitlah SK Mendagri dan undang-undang bahwa kabupaten administratif ini menjadi wilayah pembantu Bupati Barito Selatan, wilayah Barito Timur. Nah, sejak tahun 74 sampai Barito Timur lahir tahun 2002. Nah, ini cerita. Kemudian tanah ini tahun 2015 para penyumbang, para yang memberikan hibah mendatangi saya, mau menggugat bupati waktu itu. Kenapa? Karena tanah ini dijadikan pasar. Yang kemarin ingat pernah dijadikan pasar itu lapangan bola. Iya. Pasar sementara kan? Sementara. Lalu pas mau dipindah. Kemudian saya juga diminta para pedagang di Pasar Tamiang Raya membuat surat ke Bupati dan DPR. Dan saya bikin surat itu. Tidak bersedia dipindahkan. Akhirnya Bupati mengalah. Pasar kembali ke Tamiang Raya. Tetapi tahu-tahu tahun berapa katanya pakai dana CSR bikin itu lapangan tenis indoor. Harusnya itu lapangan bola untuk pelajar. SMP SMA yang ada di daerah situ bisa. Iya. Ini ternyata diberdirikanlah itu lapangan tenis. Ya. Itu sebenarnya tidak. Lapangan tenis di atas lapangan bola kan? Iya. Para penghibah ini. Dan saya sebetulnya ada beberapa waktu yang lalu, sekitar sebulan yang lalu, para penghibah datang kepada saya meminta para untuk menggugat bupati. Saya tahu ini. Ya. Karena tanah itu dihibahkan bukan untuk lapangan tenis indoor, tapi untuk lapangan pelajar. Ya, betul sekali senior ini. Nah ini cerita biar tahu. Ya betul sekali senior. Karena saya pernah baca itu surat hibahnya Bung Senior. Ya betul itu. Ya. Nah itu satu. Yang kedua tanah Kodim. Tanah Kodim ternyata beberapa dan Ramil yang dulu-dulu tanah itu justru dikapling-kapling di belakang. Padahal itu cukup luas. Itu hampir 2 hektar lebih untuk tanah menjadikan kantor Kodim. Lalu sekarang timbul masalah. Tanah itu sudah dikapling-kapling. Berapa kali pernah ke pengadilan. Dan yang mengaku tanah itu mantan juga dan Ramil kalah di pengadilan. Dikembalikan. Makanya rumahnya yang dia dirikan itu kembali. Lalu muncullah ketidaksinkronan bahwa untuk kantor Kodim harus menyediakan tanah sekian hektar. Lalu muncullah sekarang di Longkang. Bermasalah lagi. Masalah lagi. Kenapa? Tanah-tanah itu oleh Dewan Penilai Independen ketika tanah itu ditagih harganya, lalu tunggu, kata pemerintah Kabupaten Barito Timur, dinilai oleh tim independen.
Dan tim independen ini dari Banjarmasin itu sudah menilai tanah itu 1, sekian miliar. Nah, kemudian si pemilik tanah ini dibayar 400 juta, sekian. Lalu sisa 700 sekian. Itu sudah 2 tahun berjalan, hampir 3 tahun. Tidak dibayar-bayar sisanya. Nah, padahal Pak Bupati siapa itu? Ya, Bupati tanah lagi. Yang sekarang. Nah, jadi dengan demikian itu kan katanya sudah ada fondasi segala. Tapi si pemilik tanah tadi pagi datang ke saya. Pak, ini gimana? Kita gugat ke pengadilan atau gimana? Saya bilang tunggu, saya pelajari. Nah, dan dia menyetop pembangunan oleh Kodim. Sementara tanahnya belum dibayar. Bukan karena tidak mendukung keberadaan kantor Kodim itu, tetapi karena tanah saya belum dibayar, Pak, katanya. Lalu untuk sementara ini memang stop dulu pengerjaannya. Nah, jadi sisa yang 700-an ini yang akan dipikirkan. Akan digugat ke pengadilan atau bagaimana? Karena alasan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bayar karena DPR katanya tidak setuju. Nah, ini kebetulan Pak Cilik ada di sana. Kapan ada minta presiden DPR? Iya. Belum pernah. Makanya ini jadi pertanyaan saya. Iya. Ini hanya main silat saja. Iya, nanti Pak Cilik bisa jawab nanti, Pak. Ya. Nah, ini kan begitu. Jadi nanti kalau sudah itu ada waktu, nanti saya akan bertemu dengan beberapa fraksi di Dewan mempertanyakan benar tidak ada terutama Bung Senior unsur pimpinan nanti kan. Oke, itu memang. Ya. Nah, dengan berita ini saya sudah mempersiapkan semacam somasi. Ya, somasi kepada Pemda Batu Timur dan juga ke DPR. Karena DPR diseret-seret seolah-olah tidak Artinya kalau kami pribadi, Bung Senior, kami anggota tidak tahu permasalahan ini kan gitu. Okay. Memang makanya yang di somasi ini nanti adalah lembaga pimpinan-pimpinannya. Ya. Nanti di somasi supaya ada nanti penjelasan kalau itu tidak benar kan begitu. Ada penjelasan secara terbuka. Ya. Yang ada salah di antara kita kan begitu. Nah, persoalan sekarang adalah inilah masalah-masalah tanah yang ada. Pasar kami yang layang ini saja, apakah itu sudah terdaftar sebagai aset pemerintah daerah atau belum? Saya belum tahu ya. Sebab apa? 30% tanah pasar itu adalah milik datuk saya. Iya, waktu zaman Pak Jain Alkim membangun pasar itu saya bantu Pak. Nanti saya tutup. Nanti saya portal ini pasar. Oh, kenapa katanya? Karena tanah datuk saya itu tidak pernah diganti rugi. Dan datuk saya tidak pernah menghibah tanah itu. Makanya saya mau ambil kembali. Hanya meminjamkan aja ya? Ya, sebagai keturunan. Ya, memang dipinjam. Karena pasar itu dulu, ini makanya ini agak panjang cerita. Supaya semua tahu. Bahwa pasar ini adalah kebun buah-buahan. Milik kebun durian. Ya, ada pohon durian yang paling besar, Pak Cilik, punya datuk saya itu. Kenapa ditebang? Karena pada tahun 55, pohon durian itu berbuah, dan anak Bapak Wesley Tuhus, Pak Cilik pasti tahu. Iya. Bapak Wesley Tuhus punya anak namanya Unggup. Nah, waktu itu dia bermain di bawah pohon durian itu, dan waktu angin, durian yang sebesar bakul jatuh kena kepalanya pecah dan dia mati di situ. Nah, maka adat orang Dayak ketika datuk saya tahu, katanya begini, tolong pohon durian ini ditebang karena sudah makan korban. Seorang ada korban. Saya rela potong. Pohon duriannya mungkin hampir 2 meter itu diameternya. Ya. Lebarnya. Di tengah pasar kami yang layang itu. Nah, jadi saya bilang itu bukti. Pak Jain Alkin sendiri, saya dulu ada pohon durian. Ya itu punya datuk saya bilang. Makanya kalau saya mau ambil 30% tanah datuk saya punya di pasar ini. Lalu waktu itu ada komitmen. Katanya begini aja. Kalau you mau nanti dikasih 2 pintu toko.
yang dibangun di Pasar Tamiang. Ya saya pikir oke lah, karena ini kepentingan orang banyak juga. Lalu saya bilang oke Pak, tetapi belum sempat Pak Jain melimpahkan ke saya 2 pintu, beliau sudah tidak lagi. Ini supaya tidak tanya. Sudah purna tugas lah beliau lah. Nah kemudian tanah yang di SMA itu adalah hibah dari seorang paman saya. Paman saya, kakeknya dari si Kakak Rabang. Kakek Kakak Rabang yang rumahnya di Jalan SMA juga. Salah satu itu yang penghibah. Kemudian ada penghibah lain. Nah sebetulnya tanah itu lebih dari 2 hektar. Lebih dari 2 hektar. Karena patok pertama tanah hibah itu adalah di depan gereja GSJA. Ada gereja kan di sebelah kanan kalau ke SMA. Ya. Disitulah patok pertama sebetulnya tanah itu. Sampai arah dorong. Iya, iya. Itu hampir 1 kilometer. Saya beri masukan sedikit Bung Senior. Karena saya masih ingat. Itu hibah itu saya pernah baca. Itu dari pembakalnya waktu itu Pak Wuyun Mekeng. Betul. Nah, Pak Wuyun Mekeng kepada Pak Benyamin tiga lagi Benyamin lagi Bupati Bontok kan? Ya, demangnya Pak Ngindra Ayun. Ya, artinya hibah itu kemarin saya pernah baca itu Bung Senior. Itu ke arah dorong itu 1 kilometer, ya, kiri kanan, ya panjangnya 1 kilometer, lalu kiri jalan 500 meter, kanan jalan 500 meter arah ke dorong 1 kilometer. Jadi itu sebenarnya 1 kilometer persegi komplek itu. Iya betul. Jadi itu sebenarnya 100 hektar. Iya. Kompleks pelajar itu kan dihibahkan oleh pembakal Wuyun Mekeng kepada Pak Bupatinya Benyamin Tija tahun 1965 saya lihat itu. Ya, itu betul. Waktu itu Pak Benyamin Tija adalah Bupati Selatan. Iya. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan bahwa apakah aset pemerintah daerah yang dihibahkan dari masyarakat ini sudah ada didaftarkan atau terdaftar atau surat menyuratnya sudah lengkap belum? Sebab tahun 2015 tidak ada sertifikat tanah SMA. Iya. Nggak tahu sekarang. Nah, jadi ini persoalan. Nah, kalau sekarang itu kemudian diambil alih oleh pemerintah provinsi, kita mengerti kenapa? Karena SMA itu adalah wewenang dari provinsi. Iya. Kalau SMP tetap. Nah persoalannya, apakah aset ini sudah sah menjadi aset daerah, kabupaten, lalu diserahkan ke provinsi atau tidak? Kita belum tahu itu. Saya pernah, Pak Bung Senior sedikit lagi. Ya. Saya pernah melihat surat hibah itu pada saat waktu itu Kepala SMA itu Pak Karno Adandan. Betul. Kenapa bisa? Kenapa bisa Bapak lihat? Karena waktu itu saya menyampaikan surat bersama cucu dari penghibah ini ke DPR Kabupaten Timur. Ya, betul. Pada waktu itu Karno Adandan sebagai direktur. Ya. Tunda terus pembangunan yang sekarang Capil apa namanya itu? Ada kantor di sebelah lapangan tenis Indoor. Ya. Kantor apa namanya itu? Itu rumah jabatan wakil bupati dulu, Pak. Itu satu. Tapi satu sebelahnya lagi kantor kan sekarang? Iya. Kantor atau apa? Kantor apa lah? Lupa juga saya situ Pak Bung Senior. Itu lama itu. Hampir 5 tahun itu gonjang-ganjing. Kenapa? Karena cucu penghibah ini tidak mengizinkan dibangun di situ. Ya Pak, si Karabangnya lah. Ya, ke Karabang. Tarsiman nama. Ya. Nah, sekarang saya potong sebentar. Ya. Masalah yang katanya Pak Senior tadi itu persoalan sudah ada surat menyuratnya atau tidak, sudah ada sejak 2019. Ya, baru berarti 2019. Ya, itu sudah ada. Atau apa? Bentuk sertifikat hak pakai sepertinya. Nah, hak pakai ya. Nah, itu oke lah. Nah, jadi itu menandakan kelalaian dari pemerintah Kabupaten Banten sebetulnya. Itu baru 2019. Untung saya belum gugat tadi. Tahun 2015. Hibahnya tahun 1965 itu Pak Senior. Betul. Makanya tadi saya bilang akan didirikan Kabupaten Batu Timur pada 1964 itu adalah kabupaten persiapan tadinya. Lalu naik tingkatnya. Ya tahun 1965 itu
tidak jadi menjadi kabupaten lalu berubah menjadi kabupaten administratif sampai tahun 74. Nah, tahun 74 itu lalu berubah menjadi wilayah pembantu bupati, wilayah pembantu bupati Barito Timur, wilayah Barito Selatan. Ya. Pembantu bupati Barito Selatan, wilayah Barito Timur. Iya. Nah, sekarang kalau itu dijadikan lagi itu sudah kalau sudah diserahkan aset ini ke provinsi, ya memang itu kewenangan provinsi untuk membangun sarana prasarana. Begini, berita acaranya sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pihak pertama itu adalah pihak Barito Timur dan pihak kedua adalah pihak provinsi, gitu kan? Cuma tidak menyebutkan secara detail, hanya menyebutkan aset yang diserahkan termasuk kehutanan selain SMA, gitu kan? Karena kehutanan yang jadi persoalan karena tidak disebut secara detail, cuman disebutkan di situ mengenai surat-surat itu dibantu oleh pihak pertama kepengurusannya, begitu kan? Nah, besoknya pihak pertama mengirimkan surat kepada BPKAD menjelaskan bahwa tanah yang diserahkan ke provinsi itu hanya tanah yang ada bangunan di atasnya mengenai SMA 1 Tamiang Layang. Begitu kan, yang ada pagarnya mungkin itu ya. Ada pagarnya itu batas-batasnya. Cuman yang jadi persoalan sekarang di dalam sertifikat ini memang luasnya 26.150 meter persegi. Yang mana yang diserahkan sebenarnya? Apakah pada saat berita acara ini adalah memang yang disebut aset SMA kan berarti yang melekat jadi satu dengan SMA sepanjang termasuk di dalam sertifikat ini gitu. Nah, itu yang mesti diukur kembali agar tidak bermasalah di kemudian hari. Tapi seandainya pun bermasalah, ini seandainya pun bermasalah, sudah dibangun oleh pemerintah daerah sarana itu, ya kan? Kemudian menggunakan dana CSR, ya kan? Tujuannya kan yang penting dana CSR masuk bangun itu gitu loh. Persoalan nanti di belakang hari ini masuk provinsi kan, ya serahkan lagi enggak apa-apa, tapi masyarakat artinya masih bisa menikmati apa yang dibangun. Sebenarnya kan ini nanti bisa diselesaikan secara internal antar pemerintah, kan begitu, antar pemerintah. Ini sebenarnya tidak persoalan. Cuman yang saya persoalkan di sini senior, bagus sekali senior membuka sejarahnya biar kita semua tahu karena saat itu kita belum lahir, kan begitu. Bahkan pemimpin daerah ini pun mungkin belum lahir. Dia harus tahu juga, kan begitu. Yang saya maksudkan adalah relokasi untuk guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi ini sebaiknya diperlakukan secara layak dan kemanusiaan. Manusiawi. Saya sudah tangkap itu. Saya sudah tangkap. Nanti saya akan komen. Ya, silakan. Ya, betul. Ya, jadi saya lanjut dulu. Ya, silakan. Jadi persoalan tanah ini kalau katanya 26.000 sekian berarti 2,6 hektar. Nah, itu batas-batasnya sampai di mana? Kan perumahan guru-guru itu ada yang di luar pagar loh. Iya betul, makanya yang diserahkan ini yang mana? Karena yang mana? di berita acara tidak disebutkan secara detail, tapi besoknya mengirim surat ke BPKAD bunyinya yang hanya di SMA itu aja yang diserahkan gitu. Hanya di SMA itu tidak sampai 1 hektar itu. Iya kan ada lapangan apa bola basket apa segala. Iya betul. Nah, kemudian di sebelahnya kan ada lapangan apa lagi, badminton ya, yang sudah berdiri duluan. Ya, makanya tadi senior saya bilang sebaiknya legalitas ini selesaikan antar pemerintah dulu, ya kan? Nah, sehingga fix, ya kan, bahwa ini memang aset Pemkab, ini aset provinsi gitu. Fix itu jadinya gitu loh. Tapi ya karena ini persoalannya lain, ingin cepat dana CSR mungkin keluar membangun ini, ya kita diuntungkan juga sih ya. Jujur saja kita, kalaupun misalnya dana CSR itu keluar, dibangunkan untuk sarana olahraga dan tempat bermain anak-anak, gitu kan, ya pas-pas saja, gitu kan. Di belakang hari nanti ada persoalan antara provinsi dengan daerah, itu internal mereka. Ya, oke lah. Jadi kan begini, ini kan ada kesan. Iya. Buru-buru mengejar proyek.
So ini siapapun ini buru-buru mengejar proyek. Kenapa? Proyek ini adalah menghasilkan uang. Iya. Itu intinya sebetulnya. Boleh kalau protes saya boleh. Boleh ya, betul. Nah, yang kedua yang saya agak heran, senior juga harus jelaskan ke kami nih, ya kan? Senior, ya kan? Di media hari ini itu anggaran membangun untuk relokasi itu tidak ada. Yang baraks ini gitu kan. Percayakah senior bahwa ini dibangun dari anggaran pribadi? Ya. Bagaimana ya? Saya jadi bingung juga. Kalau anggaran pribadi siapa? Hah? Antara mungkin dan tidak mungkin lah. Katanya kan anggaran untuk membangun ini tidak ada. Nah berarti pakai anggaran pribadi kan? Ya itulah, itu yang tidak benarnya di situ. Aneh. Nah, saya masih menyimpan statement media. Ya, media di sini. Saya belum baca tapi nantilah. Nah kalau itu dikatakan tidak ada dana, tuh kenapa mau membangun? Iya. Itu kan keanehan itu di situ. Jangan-jangan ini ada janji-janji manis. Kalau saya mengerjakan proyek ini, saya akan bangun ini. Tapi ada tidak baliknya. Ada feedbacknya kan? Iya, ada feedbacknya. Iya. Ya ini kita curiga sih boleh, karena tidak ada dana untuk membangun, tapi tetap mau dibangun. Tapi saya juga meminta tolong kepada Pak Cilik DPRD untuk turun ke lapangan kalau bisa, ya kan? Ada anggaran di tahun 2020 untuk sarana prasarana rumah sehat. Anggarannya itu besar sekali, di atas 400 juta itu senior. Tapi saya tidak tahu bangunan yang mana ini. Ya mana rumahnya? Ya, nah makanya itu, ya kan? Ya, kita kan coba-coba. Oh ini ada relokasi yang baru dibangun untuk guru, gitu kan? Katanya tidak ada anggaran, gitu kan? Nah, ya, katanya tidak anggaran. Oke lah, ini dana pribadi. Tapi saya juga membaca, ya kan? Dulu itu, waktu itu, ya kan? Kalau tidak salah, ada anggaran pembangunan perumahan sederhana sehat. Anggarannya di atas 400 juta. Sekarang yang dibangun di tahun 2020 menggunakan anggaran itu yang mana? Iya. Ini nanti pansus LKPJ akan turun ke lapangan, Bung Yandi. Iya. Akan mengekspos ini kan? Inilah pansus langsung mendengar malam ini. Iya. LKPJ. Jadi ibaratnya kita minta klarifikasi saja. Kok di satu sisi ini membangun tidak ada anggaran, berarti duit pribadi, ya kan? Tapi di sisi lain ada anggaran di atas 400 juta untuk pembangunan rumah sederhana sehat, begitu kan? Nah kita tidak pernah mendengar, ya coba transparan dari awal, yang mana sih yang rumah sederhana sehat yang dibangun di tahun 2020? Iya. Iya kan? Dana COVID. Bukan, ini anggaran dana dari Disperkim sendiri. Setelah saya buka online, ini tidak tercantum, senior. Ya. Masalahnya, saya periksa, saya tidak tercantum ini. Sebelum COVID itu ya. Ya anggap saja pada proses COVID ini kan ada anggaran itu, gitu kan? Nah sekarang anggaran itu dibangunkan kemana? Rumah sehat yang mana ini? Rumah sehat yang mana? Gitu loh. Kalau di Malaysia rumah sehat, rumah sakit. Iya. Di mana ada rumah sehat? Iya. Iya kan? Iya. Yang mana gitu kan? Di satu sisi ada statement di media, hari ini saya baca bahwa ini tidak ada anggaran untuk relokasi ini untuk membangun rumah sederhana sehat juga. Ini kan dinamakan rumah sederhana sehat juga. Itu medianya mana itu? Iya. Ini mati lampu, saya tidak bisa buka lagi nih Pak Senior. Kan media ini juga kita harus hati-hati juga, jangan terjebak. Ya, saya bukan menjelekkan media, tapi kadang-kadang media ini juga tidak cerdas untuk menulis berita. Tapi tidak, kita ini menyatakan apa yang di hari ini dikemukakan oleh media gitu kan? Iya. Bukan kesalahan kita kalau itu salah. Mereka yang mengatakan. Ya makanya karena media konsumsi publik. Betul. Jadi kalau kita telah mentah-mentah juga kadang-kadang bisa kita ikut juga tersedat
Nah, supaya saya tidak menelan mentah-mentah, bertanyalah saya dalam diskusi ini. Ya. Begitu. Baik. Ya kan? Jadi begini, saya lanjut ya. Ya, lanjut. Oke. Sekarang mau dibangun fasilitas apa? Perumahan guru itu dibongkar semua. Sarana prasarana olahraga dan tempat bermain anak. Ada juga gosip nanti salah lagi. Ada panggung juga katanya. Panggung apa? Nggak ngerti saya. Nah, jadi Katanya buat panggung juga. Panggung dandut. Kalaupun menggunakan dana CSR seperti lapangan tenis indoor. Saya bertanya sekarang, berapa persen penduduk Tamiang Layang yang bisa bermain tenis indoor itu? Ya, itu bukan olahraga rakyat, jujur saja. Itu bukan olahraga rakyat itu. Jadi kan begini. Itu olahraga pejabat itu, Yang sama pengusaha. namanya CSR itu kan community social responsibility. Betul. Tanggung jawab sosial dari Ikatan dari CSR. untuk memberikan kenyamanan ke masyarakat. Nah, sekarang berapa persen masyarakat bisa bermain tenis? Makanya itu Bung Senior kemarin kita pernah menanyakan kepada Adaru yang memberikan CSR itu tentang pembangunan lapangan tenis tersebut. Lapangan futsal kan? Ya. Karena ada lapangan futsal mau dibangun. Saya bilang begini, kalau bisa CSR itu istilahnya untuk menambah kesejahteraan masyarakat kita yang ada di Barito Timur. Iya. Kalau Anda itu membangun lapangan futsal, sedangkan lapangan futsal sudah banyak di Barito Timur ini yang dibangun oleh masyarakat, kan saya bilang. Dengan adanya lapangan futsal yang gratis dibuat sembilan itu, akhirnya nanti malah mengurangi penghasilan daripada penanam modal pemodal dari masyarakat kita, kan begitu saya bilang. Iya. Makanya saya bilang kalau ke depan kalau bisa CSR-nya betul-betul dirapatkan. Nah, itu. Iya. Jadi inilah yang saya ingin pertegas. Yang nama CSR itu diperuntukkan kepentingan masyarakat banyak. Iya. Bukan segelintir manusia yang bisa bermain tenis, Bung. Iya. Ku bilang kalau didengar oleh Pemda Bartim ini. Ya, artinya ku bilang begini, kami sarankan kepada Adaro kemarin, sebaiknya yang masih belum ada di Barito Timur ini adalah kolam renang, saya bilang. Nah, kalau kolam renang saya kira mungkin masyarakat bisa ramai-ramai ke sana, aku bilang kan gitu. Kalau lapangan futsal ini sudah banyak punya masyarakat, ada puluhan di Barito Timur, saya bilang. Nanti usaha mereka itu bisa gulung tikar dengan adanya lapangan yang gratis. Nanti ada sewaktu-waktu ada pergesekan dengan perusahaan, takutnya orang-orang yang sudah merasa ditekan begini jadi agak ini rasanya gitu ya kan. Ya, makanya saya bilang kalau ada untuk mau CSR sebenarnya dirapatkanlah dulu. Artinya yang kira-kira betul-betul bermanfaat bagi masyarakat kan gitu. Iya. Jadi memang seharusnya itu dirundingkanlah antara pemerintah Barito Timur dengan DPR. Karena DPR adalah mitra. Iya. Kalau perlu juga tanyakanlah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Supaya apa yang ingin dicapai itu benar-benar bermanfaat untuk semua. Untuk masyarakat banyak kan gitu. Nah, jangan hanya mengejar proyek. Nah, kita tidak tahu berapa miliar untuk bangun tenis indoor itu. Iya. Pemborongnya dari mana? Kita kan nggak tahu. Itu kelihatannya selama yang dibantu Adaro CSR itu, Bung Senior, itu kita terima barang saja. Mereka yang ngerjakan semuanya kan, ini Bung Senior. Tapi juga harus jelas juga berapa jumlahnya. Iya. Nah, sebenarnya seperti itu kan gitu. CSR ini juga diatur di dalam undang-undang. Iya. Bukan aturan-aturan, tapi undang-undang. Saya lupa nomornya itu. Iya. Jadi itu kewajiban setiap perusahaan. Kalau rumah sakit, harusnya. Kalau rumah sakit, saya kira sangat bermanfaat untuk masyarakat kan. Itu sangat saya mendukung. Iya. Sekarang misalnya Pak Cilik mungkin Pak Cilik mengurus kolam renang mungkin ya. Iya. Berapa miliar untuk kolam renang? Iya. Artinya minimal miliar. Ya, minimal anak-anak Barito Timur kan bisa ada kolam renangnya kan gitu, Bung Senior. Jangan sampai ke Tanjung terus ke kolam renang kan gitu. Jadi begini, kalau kolam renang mungkin kita beda pendapat sedikit Pak Cilik ya. Iya, tidak apa-apa. Kita ini cari yang terbaik kan gitu. Pak Cilik bisa berenang di kolam renang apa di sungai? Artinya yang jelas begini, paling tidak ada tempat anak-anak belajar kan, Bung Senior. Betul. Ya kita dukung lah kalau memang itu, tetapi
yang lebih penting kalau memang ini ruang perawatan lah. Iya. Rumah sakit, karena itu betul-betul sangat-sangat diperlukan untuk masyarakat luas. Sepakat aja. Yang penting ada manfaat untuk masyarakat luas. Bisa mengecap. Nah, jadi persoalan-persoalan seperti ini sebetulnya secara bijak lah harusnya dikompromikan dulu dengan DPR sebagai mitra. Supaya searah. Karena DPR adalah wakil dari rakyat, wakil kami. Nah, kemudian penggusuran rumah dinas guru-guru yang sudah ditempati. Itu kan ada yang sudah 10 tahun, ada yang 5 tahun tinggal di situ. Lalu mereka ditempatkan, kalau benar apa yang disampaikan Bung siapa Yandi tadi ya, di barak. Kemudian baraknya tidak ada. Saya yang nyebutnya barak karena beberapa pintu seperti barak. Lah iya kan memang barak kalau begitu. Nah, kalau dulu tangsi di depan pasar Tamiang Layang dulu ada tangsi polisi. Iya, asrama polisi. Jadi ada kamar-kamar gitu kayak barak. Iya. Nah, kalau sekarang guru-guru kita dipindahkan ke sana tanpa fasilitas, apalagi kalau tanpa kamar mandi. Terus sumber air dari mana? Terus kita perumahan itu di mana ditaruh sekarang? Yang mau dibangun atau yang sudah dibangun itu? Di mana letaknya itu, Bung Yandi? Apa itu? Yang barak tadi. Saya kurang tahu persis letaknya di mana, cuman ini sudah berhamburan di media sosial, ada videonya juga. Iya. Justru saya ingin tahu di mana itu tempatnya. Iya. Nah, jadi kan begini persoalannya. Saya pernah jadi guru di SMA 1 Tamiang Layang, di SMP Negeri Tamiang Layang saya pernah jadi guru. Di SMP Pasar Panas, di belakang Betang saya pernah jadi guru. Di SMP Hayaping saya juga pernah ngajar. Jadi rasa sebagai seorang guru itu sangat peka. Nah, persoalannya sekarang adalah kalau guru-guru SMA yang dipindah dari situ ke tempat yang baru, tetapi tidak fasilitasnya tidak mumpuni, itu sangat menyakitkan mereka. Ya, tidak representatif lah istilahnya. Tidak representatif untuk mereka. Bagaimana mereka bersiap untuk ngajar besok? Ya. Sementara mereka mungkin masak masih di luar rumah. Ya. Kemudian WC kamar mandi tidak ada atau akhirnya jadi korban kan anak-anak kan gitu. Iya. Jadi guru-guru ini kan kasihan juga mereka. Nah, inilah seharusnya ada penghargaan lah untuk mereka. Tidak diperlakukan seperti itu seenaknya. Walaupun itu provinsi yang mau membongkar. Itu kalau perlu rakyat, masyarakat batin bisa itu menghalangi demo. Jangan dibongkar dulu sebelum ada fasilitas ada itu guru. Iya. Sebelum dibangun nih tempat mereka untuk pindah kan gitu. Ya, sudah dibangun fasilitas. Tapi tidak layak huni lah. Ya. Tapi belum ada dapur, belum ada MCK. Ya mungkin proses listrik sudah dipasang. Saya baru menerima info tadi hari ini sudah pemasangan listrik. Kalau mereka nggak punya dapur kan di situ banyak pohon. Nanti cari kawat sereng atau kawat biasa. Nanti pancinya digantung di dahan pohon. Masa pakai kayu di bawah. Iya. Yang paling penting begini senior, yang paling penting itu apakah ular-ular di belakang di semak belukar itu sudah dipindahkan? Iya. Monyet-monyet di situ juga. Yang makanya tadi saya tanya di mana sih letaknya itu? Saya mau tahu. Ya, ini ada videonya saya kirim nanti. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau nanti bisa dilihat di video. Visi kamar mandi itu yang utama juga, karena itu menyangkut higienis. Jadi kalau visi kamar mandi itu nggak ada, bagaimana? Atau misalnya satu tempat. Oh ya, kalau tidak salah itu masih di lingkungan sekolah itu senior, cuman lain area. Di arah mana? Belakang. Belakang sepertinya. Sepertinya di belakang itu ya. Kalau belakang itu memang semak belukar, itu ada kebun karet segala. Iya, makanya ular-ular situ udah dipindahkan apa belum ya? Ya, ular sama monyet masih banyak di situ. Termasuk ular piton itu. Ya jangan-jangan nanti gurunya lagi pergi ngajar, dia tinggal masak di situ, nanti panci sama kencengnya diangkat monyet. Kokernya diambil monyet
dibawa ke atas pohon kan. Iya. Enggak, ini satu kritik ya. Ya. Supaya perasaan terhadap guru-guru ini betul-betul dimunculkan. Kemanusiaan ya. Karena mereka sudah berjuang tanpa tanda jasa untuk memberikan kecerdasan kepada mencerdaskan kehidupan anak-anak kita kan gitu. Kehidupan bangsa, itu tugas mereka. Jadi juga harusnya pemerintah daerah juga punya perasaan. Kalaupun di sana belum bisa ditempati, kenapa tidak perumahan DPR yang ada di kilometer 4 itu? Iya kan? Itu kan rumah kosong. Tapi biaya perawatannya tetap jalan tiap tahun. Nah ini jadinya melebar sampai ke sana. Itu kan rumahnya kosong, ada berapa puluh buah itu Pak Cilik? Ada 21. Nah 21. Bisa Ya. guru-guru itu di situ. Ya. Ditempatkan sementara membangun fasilitas yang lebih representatif lah untuk guru-guru kita ini. Ya. Ya betul. Nah Ya, itu jalan keluar yang cukup baik gitu. Iya. Yang penting kan minta izin sama yang punya DPRD gitu. Yang jelas begini Bung Yandi. Kemarin kita pernah menawarkan kepada pemerintah daerah bahwa rumah-rumah DPR itu ketimbang tidak ditempati, silakan saja dimanfaatkan untuk pegawai kita yang membutuhkan, kami bilang begitu kan. Iya. Nah, termasuk kepala dinas atau dokter-dokter yang spesialis itu kan termasuk itu. Kalau tidak punya rumah dinas seperti di Palangkaraya kan kita lihat rumah-rumah DPR itu sekarang itu sudah ditempati oleh pegawai-pegawai karena DPR-nya masing-masing punya rumah kan gitu. Iya. Nah, Itu sepakat Pak Cilik. Ya. Sepakat. ya artinya cuma pemerintah daerah tidak mau terima itu kemarin, Pak. Ya, itu patut dipertanyakan. Ya. Patut dipertanyakan. Dia melihat realita yang ada, terus nalarnya ini jalan enggak? Loh ini tegas saja. Artinya yang jelas kami bilang kan DPR ini kan rata-rata punya konstituen. Sehingga mereka itu kan misalnya kalau yang dari Ampah itu kan mereka tidak mungkin jauh dari konstituennya kan gitu. Ya, betul. Nah, karena mereka ingin bergaul dengan masyarakat yang ada di sekitar yang memilihnya kan gitu kan. Iya. Hati dengan mereka. Ya. Ini misalnya dipindahkan ke Tasikmalaya, akhirnya rumah itu tidak ada yang nempati kan gitu. Seperti saya kan. Daripada kosong, Ya. katanya terus jalan, ya sebaiknya. Ya, sebenarnya kita kemarin mau artinya mengalih penggunanya saja dialihkan kami bilang kan pada pemerintah daerah, silakan untuk para pegawai kita yang masih belum punya rumah dinas kan Dipinjam. yang jauh-jauh kan ya Sebetulnya gampang aja. dipinjam pakai kan kami bilang kan. Bukan pengalihan aset, tapi dikasih pinjam untuk yang memerlukan. Ya pinjam pakai karena yang jelas rumah DPR itu yang jelas Bung Senior, karena yang jelas sih begini Bung Senior, saya juga pernah konsultasi ke Menteri Keuangan di Jakarta kemarin tentang aset itu. Ya karena alasan mereka kan yang membangun itu adalah DPR ya, tapi saya bilang dananya dari mana? Nah dananya kan dari APBD. Kalau dana dari APBD, kata Kementerian Keuangan itu adalah aset daerah, terserah kepala daerah untuk mengisi itu di mana siapa saja boleh katanya kan gitu. Iya, makanya itu tadi. Kan tinggal kebijakan kepala daerah. Yang artinya yang jelas di situ alasan mereka karena yang membangun itu kemarin kan DPR katanya zaman Pak Supriyatna kemarin kan. Iya. Ya, tapi dana yang digunakan adalah dana daerah. Sehingga itu tercatat sebagai aset daerah kan gitu. Enggak ada masalah. Iya. Kalau itu dipinjamkan sementara untuk misalnya dokter spesialis, itu saya sangat setuju. Iya. Iya. Karena tugas mereka juga cukup berat. Iya. Nah, juga guru-guru itu yang sudah 20 tahun ngajar, kok tiba-tiba dipindah, rumahnya nggak ada WC. Bagaimana kalau mereka mau ke WC? Iya. Misalnya 1 WC, ngantri. Iya kalau sempat. Kalau nggak sempat gimana? Kalau lagi mencret. Nah itulah. Jadi ini lucu-lucu juga ada. Blow-on-blow-onnya juga ada kelihatannya. Iya, oke. Kalau saya inilah makanya beda lah. Kalau Ya oke.
jam ke bahasa siapa? Itu pernah kita tawarkan kemarin Bung Senior. Iya. Nah. Cuma ya alasannya karena itu aset DPR katanya, yang membangunnya DPR kan gitu. Tapi saya bilang sumber dananya dari mana? Dari APBD ya, berarti kalau sumber dana dari APBD itu adalah aset daerah kan gitu. Oke lah, aset daerah kita tidak permasalahkan, oke saja. Cuma artinya silakan, karena tidak dimanfaatkan, alangkah baiknya lah ada kebijaksanaan. Iya. Nah inilah letak kebijakan itu, kebijakan yang juga menguntungkan semua orang. Iya. Itu sebenarnya kebijakan, bukan kebijakan yang menguntungkan satu pihak. Iya. Ini yang salah. Kebijakan salah itu. Tapi kalau menguntungkan untuk seorang yang juga itu adalah untuk kepentingan pelayanan masyarakat, itu sangat-sangat mendukung kita. Iya. Artinya itu tidak tetap punya Pemda, aset tetap tidak dialihkan fungsi, tidak dialihkan kepemilikan aset, tidak. Iya. Cuma penggunanya saja yang dipindahkan kan ya. Itu saja sebetulnya. Apa sulitnya sih? Iya. Oke. Itu kalau kita ya, pola pikir kita, karena kita bukan bupati ya. Iya, oke, baik. Jadi kembali ke itu tadi, sejarah itu sudah mendengar semua ya. Iya. Bahwa itu sebenarnya komplek pelajar itu 1 kilometer persegi. Iya. 1 kilometer persegi. Iya. Nah, artinya Pak muncul nanti, kalau muncul persoalan nanti di kemudian hari masalah tanah SMA itu, saya dan kawan-kawan advokat bisa saja menggugat. Iya. Artinya asal nanti diberi surat kuasa dari para penghibah. Iya. Bisa. Artinya saya masih ingat itu Pak Senior adalah yang menghibahkan itu atas nama masyarakat itu, kepala desanya waktu itu Wuyun Meken. Tangani Pak Wuyun Meken itu paman saya. Iya. Saudara sepupu dari bapak saya. Iya, yang menerima hibah itu adalah bupatinya Benyamin Tija waktu itu. Benyamin Tija, betul. Karena beliau itu aktif dulu ke Tamiang Layang. Karena mendorong supaya Barito Timur, Kewedanaan Barito Timur dan Kewedanaan Pakukarau itu menjadi sebuah kabupaten. Iya. Itu beliau itu aktif dulu, memang. Pak Benyamin Tija. Jadi saya sangat yakin kalau tokoh-tokoh Tamiang Layang pasti tahu semua sejarah sana itu. Pasti. Seperti sampean kan paling ngefek juga pasti tahu. Iya, itu sama. Iya. Jadi yang umurnya 60 ke atas pasti ingat itu. Iya. Nah, jadi ini sejarahnya kita flashback ke belakang supaya mengingat sejarahnya, alur ceritanya begini. Jadi tidak hanya kata orang atau eoni. Jadi ini untunglah Pak Cirik masih ingat itu. Iya. Nah, karena waktu itu Pak, karena Bung Senior, saya waktu itu masih jadi kepala dinas pendidikan. Jadi itu saya pernah dikasih suratnya itu kan itu. Jadi kompleks pendidikan itu 1 kilometer kan? Ya, saya yang tulis surat itu, yang tanda tangan Kakak Bung D. Karsiman. Iya. Karena itu keponakan saya. Iya. Menghibahkan itu adalah paman kami. Iya. Kayaknya si Kakak Rabang itu salah satu penghibah ya. Iya. Ya itu apa namanya? Jadi keprihatinan saya adalah kalau benar apa yang dikatakan media itu bahwa guru-guru ini dipindahkan, ya anggap setengah dipaksa ke barak yang fasilitasnya tidak memadaikan untuk mereka tempati. Iya. Bagaimana kalau mereka punya anak kecil? Sampai tidak ada MCK-nya kan gitu? Ya, tidak ada MCK. Apa buang airnya ke belakang sana? Iya. Di sekolahan kan ada WC umum. Kalau ada babi hutan, saudara. Iya. Kalau ada babi gaduhan nyaman aja Pak. Mungkin menggunakan MCK-nya sekolahan. Oh, iya kan. Artinya kalau sekolahan itu tidak terjamin kebersihannya kan, yang namanya anak-anak itu kan? Iya. Nah, itulah keprihatinan kita, artinya hal-hal seperti itu. Jadi kalau kemelut ini memuncak nggak karu-karuan nanti, tidak menutup kemungkinan kami menggugat nanti. Iya. Tanahnya bisa diambil masyarakat kembali kan gitu? Iya, kembalikan aja ke masyarakat kalau pemanfaatannya tidak beres. Iya. Dan iya, kan itu untuk lapangan pelajar, jadi kompleks pelajar.
Ya. Itu ada SMA, ada SMP, ada sanawiyah, ada tarbiyah, ada TK, ada taman bermain anak. Sebetulnya itu dulu maksudnya. Kalau tidak salah Bung Senior sampai ke rumah sakit Cena itu batasnya. Iya, pokoknya 1 kilometer persegi. Iya. 500 sebelah kanan, 500 sebelah kiri, panjang 1 kilo. Iya. Itu saya ingat di hibahnya itu ukurannya. Dari depan gereja GSJA diukur Iya, saya ingat itu hibahnya itu seperti itu saya baca kemarin Bung Senior. Betul, saya ada lengkap ini kok. Iya. Iya. Nah, itu saya kepala dinas pendidikan dulu, saya pernah baca itu. Ya, jadi intinya begini Pak Cilik, Pak Bung Yandi, Bung Jos, segala, dan Bung Paul, siapa-siapa, Ibu siapa? Juwita. Ibu Juwita. Bu Juwita, Pak ini siapa? Pak Lelo ya. Pak Lelo. Jadi ini yang saya ketahui masalah tanah SMA, tanah Kodim, saya sangat tahu itu. Iya. Karena apa? Kakek saya, om saya, bapak saya ikut gotong royong. Yang menghibahkan itu salah satu adalah paman saya, kakaknya dari Kakak Rabang. Iya. Jadi kita sebenarnya sangat miris dengan kejadian-kejadian yang berlaku sekarang, yang nyatanya lapangan pelajar, kompleks pelajar itu sudah amburadul kepemilikannya. Iya. Nah itu salah satu ya. Jadi persoalan ini kita sampaikan dalam talk show ini supaya pemerintah daerah juga berpikirlah lebih rasional. Apalagi dalam hal pemindahan guru-guru ini ya, sebenarnya mereka sangat berjasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat Batu Timur. Iya. Karena visi bupati adalah pertama adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau saya tidak salah ingat. Iya. Nah, ini yang harus diperhatikan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Iya. Nah, kalau kita mengkritik karena kita ada dasar untuk mengkritik, tapi kita mampu juga memberikan jalan keluar. Iya. Kalau diperlukan. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi melalui talk show ini walaupun kita berbicara kata-kata vokal dan agak keras, tidak ada maksud untuk menyudutkan seseorang. Tidak ada yang untuk menyudutkan kan? Ya, kita justru ingin ada perbaikan dan memberi jalan keluarnya kan gitu. Ya, saya bolak-balik berpikir kita aja kalah sama pulang pisau. Aduh. Kasihan deh lo. Kalah dengan Batu Kajang. Ya, Batu Kajang hanya kecamatan. Iya. Tapi jalan 2 arah, mereka punya 12 km di tengah kota. Kota kecamatan loh. Iya. Bukan kabupaten. Alfamart, Indomart juga banyak sih kan? Alfamart, Indomart, yang Maret ada semua di sana. Bank semua ada, bank di sana, ada Bank Bukopin, ada BRI, BNI, Mandiri, lengkap banknya. Semua lengkap. Itu berarti perputaran roda ekonomi di sana sangat-sangat maju. Padahal di sana hanya ada 2 tambang. Satu yang Korea punya dulu itu, satunya ada Intertrack. Ada 2 tambang di sana. Kebetulan ada SMS ini Bung Senior dari 4110. Bagaimana untuk Tamyang Layang? Apakah sama dengan tempat kami di Patas ada Alfamart katanya? Di mana? Silakan. Dari Patas. Ya. Patas. Iya, dari Patas. Loh. Saya kan sudah sampaikan dulu, saya unggah di WA. Iya. Saya perlu jawab kan? Iya, silakan. Jadi begini, jangankan Patas, yang namanya Ugang Sayu, pasti tahu Ugang Sayu sebelum Patas. Kalau dari Ampah, Unsum, Baruyan, Ugang Sayu. Habis Baruyan itu langsung Ugang Sayu. Iya. Nah, Alfamart. Dan di sana pengakuan penduduk di sana sangat sangat membantu katanya Pak. Sebab kalau pasar di sana tutup, bukan pasar, kios-kios yang kecil dekat jembatan di Baruyan di daerah Ugang Sayu itu, dan di daerah Baruyan itu sudah tutup, mereka lari ke sana membeli keperluan bahan pokok. Iya. 1 kali 24 jam. Artinya jauh kita ke Ugang Sayu Bung Senior. Jauh kita ke Ugang Sayu Bung Senior. Itu di Sababila itu saja kan ada Alfamart itu kan? Itu kada usah dibilang kalau daerah Buntok. Iya. Di sana kan sudah ada beberapa biji. Pak Cilik, ini maksudnya ini desa Pak Cilik.
Iya, Sababilah tuh desa Sababilah tuh. Ya desa Sababilah aja ada. Iya. Ya, tapi Sababilah sudah masuk perluasan kota. Iya, Iya, ya masuk lah karena pembangunan arahnya ke sana Ke memang. Sababilah ya. Nah, kemudian Cuman kalau Patas ini adalah ujungnya Barsel. Iya. Iya. Dan Sayu juga hampir di ujung Barsel gitu kan. Ya, Tapi itulah Patasan. mereka bisa menerima di sana. Jadi kebijakan bupatinya juga bagus. Iya. Jadi untuk memajukan desa juga supaya desa juga tidak juga. Siapa bilang mati? Di sana kan nggak ada jual daun singkong tumbuk, nggak ada jual sulur. Ya sulur, daun singkong tumbuk segala rabung ini yang sudah direbus apa segala ini kan masyarakat yang jual. Tetap aja laku. Lawan Humboldt ada juga kita jual kan? Iya, yang Iya. nggak ada kios sudah tutup, mereka belinya ke sana di Ugang Sayu itu. Mm. Oke. Itu sih Sekarang masih lebih murah di warung kok. Banyak orang ke warung. Iya. Oke, kembali ke topik. Bung Badowo, sebentar ditahan. Pak Cilik, ada waktu untuk Anda. Nanti sekaligus komentar terakhir untuk Anda. Silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Bung Badowo Selamat jangan malam. kemana-mana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan ya selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang melaksanakannya. Marhaban ya Ramadan. Iya, marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir batin kan. Dan artinya kalau ada kesempatan untuk saya kira berkaitan dengan topik tadi apa? Rumah guru kan? Ya, rumah guru. Iya, Ya, rumah guru artinya Bicara seperti pengantar dari teman-teman terdahulu, artinya alangkah eloknya kalau ini guru ini kita perlakukan secara manusiawi lah gitu. Sehingga mereka juga merasa mereka dihargai, sedangkan mereka ini adalah pahlawan-pahlawan yang tanpa tanda jasa kan. Iya. Nah, keinginan kita masyarakat bisa cerdas itu adalah akibat adanya guru. Jadi kita tidak bisa melupakan jasa-jasa mereka ini. Presiden pun tidak bisa cerdas kalau tanpa guru kan gitu. Betul. Nah, termasuk Pak Bupati ini juga kalau tanpa ada guru saya kira tidak bisa jadi bupati. Iya, betul. ikut talk show Baca aja kalau bisa, enak. Iya, ya itu baca tulis saja kada bisa kan. Oleh sebab itu kita harapkan supaya nasib guru-guru ini diperhatikan betul-betul lah secara manusiawi kan gitu. Dan berkaitan dengan ada rencana pemerintah daerah ke pemerintah provinsi untuk menghibahkan lokasi SMA, saya kira kita sepakat-sepakat saja, hanya pemberlakuannya ya bagaimana lah diatur di dalam kepada masyarakat sekitarnya termasuk guru-gurunya kan begitu. Termasuk lingkungan sekolahnya. Ya. Jangan sampai itu akibat diserahkan jadi ada keterlataran kan, misalnya nanti mungkin guru-gurunya seperti yang dikatakan tadi tidak punya rumah, punya rumah aja hanya barak, puisi belum ada, dapur juga belum ada, ini sudah disuruh pindah kan? Hanya demi kepentingan ya. Ya, artinya kehidupan sehari-hari mereka bagaimana nanti? Ya, seperti pengungsi jadinya kan gitu. Andai kata mereka itu diberi dapur umum oleh pemerintah daerah, saya kira tidak masalah kan? Masak biar dikasih makan langsung sudah jadi kan gitu. Iya. Jadi oleh sebab itu kita harapkan bagaimana upaya-upaya kebijakan dari kita di daerah ini supaya mereka itu juga terayumi lah. Walaupun mereka ini diserahkan kepada pemerintah provinsi karena kewenangan untuk kesehatan ini adalah yang membinanya adalah pemerintah provinsi. Tetapi kabupaten jangan lepas tangan juga, kita harapkan kan begitu. Betul. Paling tidak ada ya berupa stimulan lah untuk memberikan penghargaan kepada mereka ini kan gitu. Jadi kita harapkan ini melalui talkshow ini kita harapkan pemerintah daerah bisa memperhatikan ini supaya kita ini memberikan masukan-masukan yang bagus untuk pemerintah daerah, bukan untuk menyudutkan pemerintah daerah kita, tidak kan. Keinginan kita agar pemerintah daerah terbantu dengan adanya talkshow kita ini. Saya kira itu saya Bung Jos. Oke, baik. Ibu Juwita putus, Pak Lulu putus. Bung Senior, silakan Bung. Ada waktu untuk Anda sebelum Bung Yandi nanti yang untuk ambil simpulan. Bung Senior dulu, Bung Badowo, silakan. Ada waktu sekaligus closing statement. Baiklah. Ini macam closing statementnya dari saya bahwa saya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Batu Timur
walaupun aset ini diserahkan ke pemerintah provinsi, tapi tolonglah diperhatikan nasib guru-guru kita yang sudah puluhan tahun mereka mendiami rumah guru di kompleks SMA itu. Karena secara manusia, apa sih salahnya memberikan mereka fasilitas yang lebih baik. Jadi tidak buru-buru digusur. Seolah-olah ini ada yang mendesak. Ya, mendesaknya apa? Ini yang kita belum tahu. Apakah mendesak karena ini adalah proyek atau bagaimana? Kita belum tahu, tapi seyogyanya berikanlah mereka kesempatan untuk mereka mampu berdiam di sana dengan betah. Jadi fasilitas-fasilitas yang tidak ada segera memang harus diadakan. Dilengkapi. Supaya mereka betul-betul merasa nyaman dan aman tinggal di sana. Supaya tugas mereka pengabdi Bisa lebih maksimal kan? Kehidupan bangsa sebagai guru itu lebih nyaman, lebih terjaga. Yang menumpang di pundak mereka. Bayangkan kalau tidak ada NTK dan lain sebagainya. Bagaimana mereka mau bebas lebih lugas, lebih luas mereka mau bekerja. Nyaman, karena sudah ada beban, belum apa-apa. Yeah. Ini yang kita inginkan. Dan kalau memang ada dana CSR, berikanlah dana CSR itu untuk membangun sarana-prasarana yang betul-betul bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Tidak dinikmati oleh lapisan masyarakat tertentu saja. Kemudian yang kedua, dana CSR memang diperuntukkan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Karena itu ditegaskan dan dijamin oleh undang-undang. Bukan peraturan pemerintah, tapi undang-undang. CSR itu memang wajib untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi tidak segelintir masyarakat, tapi semua lapisan masyarakat boleh menikmati CSR itu. Dan yang terakhir bahwa aset yang diserahkan ini apakah memang sudah fix luasannya itu 2,6 hektar sekian itu atau bagaimana? Ya. Apakah hanya lokasi SMA itu saja? Ya. Karena luasan-luasan itu sebenarnya lebih luas dari itu. Nah, jangan-jangan nanti di belakang hari timbul lagi masalah. Masalah artinya masalah aset yang harus dipertahankan oleh Pemda Kabupaten Batu Timur itu berapa luas. Kemudian diserahkan kepada Pemda Provinsi berapa luas itu harus jelas. Harus ada semacam MOU. Nah, itu saya pikir untuk ke depan kembali ke CSR tadi alangkah baiknya itu dirundingkan, dimusyawarahkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bartim supaya betul-betul tepat sasaran. Saya hanya melihat kalau saya lewat di sana tenis indoor, saya pegang raket aja nggak bisa. Loh iya, padahal itu disumbangkan itu dari Adaro itu untuk kepentingan masyarakat Bartim. Iya, rakyat. Kalau tendang bola masih bisa lah ya. Saya kalau tendang bola masih bisa. Iya. Karena itu bebas kan dan murah. Kalau itu kan indoor. Nah, inilah mungkin hal-hal yang kita perlu sampaikan. Perlu dipertimbangkan. Karena hibah, saya ingatkan sekali lagi, hibah yang diberikan oleh masyarakat Bartim waktu itu, termasuk paman saya yang ikut menghibah, adalah untuk kepentingan kompleks pelajar. Sebetulnya. Itu yang perlu jadi catatan. Karena tidak menutup kemungkinan walaupun itu sudah ada sertifikat bisa gugur. Kalau dia tidak memenuhi syarat yang diperlukan. Jadi luasannya ingin tambahan tadi Bung Senior, luasannya 1 kilometer persegi kan? Nah, iya. Nah, itu kan belum tuntas semuanya. Oke lah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Batu Timur ini ke depan lebih baik lah. Kita belajar dari kecamatan misalnya Batu Kajang,
kemudian mana lagi Patas, yang mereka bisa lebih lebih melangkah lebih jauh ke depan. Kang Sayu ya. Ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Kembali kepada teman-teman yang berpuasa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat malam. Semoga selalu sehat-sehat semua. Oke, baik, terima kasih Bung Senior, Bung Bado, dan juga Pak Cilik, terima kasih banyak. Bung Yandi, satu kesimpulan dan juga closing statement nanti, silakan Bang. Ya, terima kasih kepada senior-senior kita nih Pak Badawa sama Pak Cilik. Gitu kan. Di awal saya sudah katakan, jika pun ada masalah nanti di belakang hari, itu adalah internal pemerintah Pemkab Barito Timur dengan provinsi, artinya penyelesaiannya bisa di belakang. Cuman saya sepakat bahwa itu akan dibangun tempat sarana prasarana olahraga dan tempat bermain anak-anak. Karena itu memang sudah satu lokasi yang dengan tempat yang lain yang sudah terlanjur dibangun, nah sehingga itu akan memperindah, kemudian akan bermanfaat bagi tata ruang kita, gitu kan, untuk bermain anak, gitu kan, untuk keluarga, itu juga untuk khalayak masyarakat sangat bermanfaat. Saya sepakat karena hanya saja tolong dalam relokasi pemindahan guru-guru ini itu dilakukan secara manusiawi. Mari kita perhatikan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingatlah apa yang diajarkan oleh guru-guru kita dari kita kecil, SD sampai sekarang. Pancasila adalah sebagai dasar negara. Kita dibina. Moral kita harus berdasarkan moral Indonesia, moral Nusantara. Bukan kapitalis, bukan kesewenangan, bukan otoriter. Akhir kata, saya hanya ingin mengingat kembali sebuah lagu. Kalau boleh diizinkan di sini, saya akan menyanyikan lirik ini. Dan sekaligus ucapan terima kasih kita kepada para guru kita yang sudah mengajar kita, mendidik kita selain orang tua kita. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Mantap. Ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku guruku. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Oke, terima kasih Bung Yandi, terima kasih Pak Cilik dan Bung Badowo. Bahwasanya kegiatan apapun harus didasarkan dengan Pancasila. Dan terutama yang ada hubungannya dengan kemanusiaan adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlakukan itu dengan baik mungkin walaupun semampunya. Saya Bung Jas Bimasina, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan sampai. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama radio saya Anda Monika Surya Barito FM. Mohon maaf, di ujung telepon ada sahabat kita yang sudah ada di grup radio Monika Surya Barito FM dan saya ucapkan selamat malam untuk semuanya. Saya ucapkan halo, selamat malam Bung